Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sautku, "Ini aku, utuslah aku." Saudara-saudara, kita semua diberi anugerah oleh Tuhan untuk kita semua diutus olehnya. Relakah saudara memberi diri untuk diutus bagi pekerjaan Tuhan? Jangan kekhawatiran menghalangi, karena kita dibekali dengan firman Tuhan dan Roh Kudus lengkap beserta kuasanya. Mari kita melatih diri bersama, melakukan pekerjaan Yesus, menuai jiwa bagi Tuhan. Saudara akan menghasilkan murid-murid Kristus yang melakukan pekerjaan Yesus. Dan saudara akan melahirkan pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dalam ibadah Blessing Revival. Kami telah menyiapkan info untuk 1 minggu ke depan. Untuk papa mama, jangan lupa ya ajak anak-anak untuk sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9.30 waktu Indonesia Barat melalui YouTube channel GBI dan Taman Doa IRC. Mari berdoa bersama, menyerahkan segala beban kita ke hadapan Tuhan melalui ibadah doa malam pukul 19.00 setiap hari Selasa melalui YouTube channel GBI dan Taman Doa IRC. Firman Tuhan itu pelita kita. Yuk belajar bersama dalam Bible Study setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia Barat melalui grup WhatsApp Bible Study IRC. Nah, untuk para pemuda, jangan lupa ya selalu ikuti ibadah pemuda setiap hari Sabtu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, on-site di GBI IRC, online melalui grup WhatsApp UTRC. Dan tentunya Blessing Revival akan selalu hadir setiap hari Minggu pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, on-site di GBI IRC, dan online melalui YouTube channel GBI dan Taman Doa IRC. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati, siapkan tempat yang nyaman, jauh dari hal-hal yang dapat mengganggu ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, hari ini kita boleh memasuki bulan yang kelima. Sungguh anugerah Tuhan buat kita semua. Dan sepatutnya sebagai anak-anak Tuhan, mari kita nyatakan syukur kita untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Tuhan ingin dekat dengan kita semua. Tuhan ingin dekat dengan nama demi nama. Saudara bahagia, Tuhan ingin bersekutu dengan kita. Mari siapkan diri kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Beri tepuk tangan dan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Amin. Aku
kita katakan haleluya. Yang maha tinggi telah kita jadikan tempat perteduhan kita. Oh Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, umat-Mu berkumpul untuk menyatakan syukur kepadamu, menyatakan puji-pujian dan penyembahan kepadamu. Biarlah Engkau hadir ya Tuhan, biarlah Engkau bersukacita bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Biarlah Dia kekuatan bagi kita semua. Haleluya, mari bersorak-sorai dan bertepuk tangan. Sungguh Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sungguh Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita semua. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Saya ajak kita semua lambaikan tangan. Ku mau bersyukur padamu Tuhan. Padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh puji Tuhan, kasih setia Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita katakan kepada kiri kanan kita, saya percaya meskipun kita pakai masker, suara saudara bisa didengar. Kasih setia Tuhan untukmu tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku tak aku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau
seperti-Mu ya Tuhan. Kami datang kepadamu, menaikkan puji-pujian kepadamu. Allah yang setia, Allah yang ajaib. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Padamu telah layakkan kehidupanku. Dengan puji-pujian nyatakan syukurmu. Tiada kata yang bisa tuliskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu. Mari katakan dengan sungguh-sungguh. Di sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan. Padamu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku mari angkat kedua tanganmu, beri penghormatan kepada Tuhan. Biarlah pujian ini keluar dari hatimu yang paling dalam. Sekali lagi katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam
Terima kasih Bapa, karena pagi hari ini kami masih berkesempatan untuk memuji menyembah-Mu. Dan kami boleh ada di tempat ini semua karena kebesaran Tuhan. Anugerah-Mu nyata di dalam hidup kami. Biarlah sepanjang hidup kami boleh memuliakan Engkau, menyembah Engkau, dan membesarkan nama-Mu. Dalam nama Yesus, pada saat ini semua kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu jalannya ibadah, yang akan mengganggu firman Tuhan yang akan diberitakan. Dalam nama Yesus aku patahkan semua kuasa-Mu. Aku nyahkan Engkau di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong kami, mengurapi pembicara supaya firman urapan yang akan keluar dari mulut bibirnya. Dan kami semua boleh dibangkitkan, dibangunkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang Imelda, sudah kangen lama enggak ketemu. Iya, saya percaya hari ini ada berkat baru buat kita semua. Amin. Oke. Kita sudah merayakan kebangkitan Kristus ya beberapa minggu yang lalu. Nah, tapi sekali lagi saya mau ingatkan, kenyataannya di dalam kehidupan kita, apakah benar-benar kuasa kebangkitan Kristus itu sudah bekerja di dalam hidup kita secara nyata? Ada orang yang sudah berpuluh-puluh tahun menjadi Kristen. Saya katakan menjadi Kristen, sebab kalau dibilang anak Tuhan itu nanti beda lagi. Ya. Ada orang berpuluh-puluh tahun menjadi Kristen, sudah dibaptis. Tetapi nyatanya kehidupannya dari bulan ke bulan, tahun ke tahun tetap saja tidak ada perubahan. Dan yang terpenting, apakah sungguh-sungguh kuasa kebangkitan Kristus itu sudah bekerja di dalam kehidupannya secara nyata? Ini yang tanda tanya besar. Ya. Kita mungkin sudah merayakan Paskah berpuluh-puluh kali. Ya. Mungkin saudara sudah mulai kecil sekolah minggu merayakan Paskah, yang diingat apa? Telur Paskah. Tapi bagi kita sekarang pada saat ini, Tuhan mau berbicara supaya apa? Sungguh-sungguh Kristus yang telah bangkit itu sungguh-sungguh membangkitkan kehidupan kita, kehidupan saya dan kehidupan saudara secara nyata dan sungguh-sungguh. Ya. Nyata dan sungguh-sungguh dalam hal apa? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kuasa kebangkitan Kristus itu sungguh-sungguh bekerja. Saya dulu tidak begitu memperhatikan ini terlalu serius dulu. Ya baru 20 tahunan terakhir ini saya mengerti dengan benar. Kalau dulu tuh sekedar tahu. Tetapi puji Tuhan, Roh Kudus mendidik saya. Roh Kudus memberikan hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan untuk memberikan saya pengertian yang benar. Bukan sekedar pengetahuan yang ada di otak. Ya betul, Tuhan Yesus telah bangkit. Tetapi apa maknanya bagi kehidupan saya? Saya mengucap syukur, antara lain ada pendeta Jack Rose dari Holland dulu. Mungkin saudara-saudara yang sudah lama di IRC pernah ketemu pendeta Jack Rose. Pendeta Jack Rose itu ngomong kepada saya, orang barat itu kalau ngomong tanpa tedeng aling-aling, dia bilang, kamu boleh melayani Tuhan berpuluh tahun. Tetapi kalau kuasa Roh Kudus, kuasa yang membangkitkan Kristus itu tidak bekerja di dalam dirimu, percuma kamu melayani Tuhan. Apa yang kamu lakukan? Nothing. Dia bilang nothing. Waktu dia bilang nothing saya terkaget-kaget. Kok bisa you bilang nothing? Yes, nothing. Sebab kamu melayani dengan kuasamu sendiri. Saya mulai memperhatikan dia berbicara kepada saya. Dan sekali dia bicara itu jam-jaman. Bisa 3 jam. Ya. Sebab waktu itu kalau dia datang, kita yang menemani dia mulai pagi sampai malam.
Om Yo biasanya kalau pagi enggak ada di rumah, masih sibuk dengan pekerjaan, saya yang di rumah, saya yang harus mendengarkan dia ngoceh berjam-jam. Ya. Pertama saya jengkel, orang ini kok bisa bilang apa yang saya lakukan selama ini nothing, dia bilang nothing. Lalu saya berkata, yang dibilang sama dia yang benar tuh gimana? Pertama saya menolak terus, tetapi Roh Kudus itu mengingatkan saya. Ya, ini bukan kebetulan, dengarkan apa yang dia bicara. Pertama saya dulu kalau dia bicara saya tengking. Terus saya ingat seorang sahabat saya dari Jakarta, Pendeta Dhani Tumiwa itu pernah ngomong sama saya, kamu jangan sembarangan tengking-tengking segala ditengking. Ya, kalau itu betul-betul dari Roh Kudus bagaimana? Karena ajaran lama kita membuat kita itu gampang curiga, gampang menolak ya. Itu saya dulu seperti itu, saya mengakui. Tetapi setelah saya mau membuka diri, saya mulai mengerti bahwa kuasa Roh Kudus itu sungguh-sungguh nyata di dalam hidup kita. Tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Apa yang kita lakukan adalah dengan kekuatan kita sendiri dan Tuhan tidak mau itu. Ya. Kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Di dalam Roma 6 ayatnya yang ke-6 sampai ke-12, mari kita baca bersama. Hari ini bacaannya lumayan banyak ya. Tapi saya percaya itu semua berguna untuk kita. Roma 6 ayat 6 sampai 12. Mari kita baca bersama-sama. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jangan dipindah dulu. Di sini dikatakan apa? Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Jadi di dalam menghadapi Jumat Agung dan Paskah, kita harus tahu bahwa manusia lama kita itu turut disalibkan bersama Tuhan Yesus. Karena manusia lama kita turut disalibkan, maka tubuh dosa kita hilang kuasanya. Jangan lagi kita menghambakan diri kepada dosa. Lanjut. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Saudara, seringkali di dalam kehidupan kita, ada orang yang berkata gini, kita ini masih terdiri dari darah dan daging. Selama kita itu terdiri dari darah dan daging, kita tidak bisa terlepas dari dosa. Ya, semua orang bilang begitu. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, Tuhan telah menyediakan kita kuasa supaya kita bisa terlepas daripada dosa. Kita tidak lagi terikat oleh dosa. Kita tidak lagi dibebani oleh dosa. Tetapi kita diberi kuasa untuk melepaskan diri dari ikatan dosa. Sebab apa? Manusia lama kita telah disalibkan bersama Kristus. Dan pada saat Kristus bangkit, kita bangkit bersama Dia dengan kuasa kebangkitannya. Amin. Pada waktu saudara dibaptis, semua sudah dibaptis kan? Dibaptis itu artinya dimasukkan ke dalam air, ditenggelamkan. Itu arti dibaptis. Pada waktu kita dimasukkan ke dalam air, itu manusia lama kita dikuburkan. Dan waktu kita keluar dari air, kita dibangkitkan. Dibangkitkan dengan kuasa Roh Kudus, kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian. Itu yang akan membangkitkan kita dari kematian dan kita hidup bersama Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Ada nyanyian itu kan, tapi kan enggak ngerti
Asal nyanyi aja, apa maksudnya? Maksudnya yaitu tadi, pada waktu engkau keluar dari air, pada saat itu engkau adalah manusia-manusia baru. Yang tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa. Tetapi engkau adalah manusia baru yang dipenuhi dengan kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Nah, itu jangan kita salah mengerti. Anugerah sudah diberikan, tetapi hidup kita tidak berada di dalam anugerah itu. Hidupnya masih hidup yang lama. Ya. Di situ dikatakan siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kalau dibilang gitu, loh aku enggak mau mati. Bukan kita secara keseluruhan yang mati, tetapi manusia lama kita yang harus dimatikan. Lanjut ayat ke-8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi hidup kita yang lama telah berlalu. Kita sekarang memiliki hidup yang baru bersama Kristus. Amin. Lanjut. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Begitu juga pada waktu kita sudah dibangkitkan bersama Kristus, maut tidak berkuasa lagi atas saya. Maut tidak berkuasa lagi atas saya. Ayo kita katakan, maut tidak berkuasa lagi atas saya. Jadi jangan mau kita ditipu. Lalu bilang saya ini masih darah dan daging. Selama kita darah dan daging, kita masih terus menerus bisa jatuh di dalam dosa. Saya enggak bilang bahwa saya tidak bisa berbuat dosa. Saya mungkin masih bisa kejeglong 1-2 kali. Tetapi bukan berkanjang di dalam dosa. Kalau orang yang berkanjang di dalam dosa itu artinya apa? Hidupnya terus menerus di dalam dosa. Tetapi pada saat kita jatuh di dalam dosa 1 kali. Pada saat itu kita langsung ditegur oleh Tuhan dan pada saat itu kita bertobat. Kita minta ampun atas semua dosa yang kita lakukan dan kita minta Tuhan menolong supaya saya dibangkitkan. Tidak lagi terikat oleh dosa-dosa itu. Artinya sudah tinggalkan itu semua dan itu tidak gampang, itu proses. Semua orang akan mengalami proses jatuh bangun ini. Saya tidak bilang bahwa saya sudah bebas dari tidak bisa berbuat dosa. Bisa jatuh di dalam dosa itu bisa. Tetapi saya tidak mau terikat di dalam dosa. Pada saat saya salah, saya akan mengakui kesalahan saya dan saya akan meninggalkan itu. Tidak mau mengulangi lagi. Tidak mau. Itu bedanya. Dengan orang yang berkata selama aku darah dan daging, aku masih jatuh di dalam dosa. Itu artinya dia memberikan kebebasan kepada dosa untuk mengikat dia. Tetapi bagi kita, orang yang sudah menerima kuasa kebangkitan Kristus, kita berkata bahwa dosa tidak lagi berkuasa. Sebab pada saat kita mengakui dosa kita, Tuhan mengampuni dan kita memperoleh kekuatan baru untuk melakukan kehidupan yang baru. Amin. Jadi mulai saat ini kalau kita jatuh, tidak usah khawatir. Bukan berarti engkau jatuh lalu engkau dibuang. Pada saat kita jatuh, kita sadari, kita bertobat. Dan percayalah, Tuhan memberikan kepada engkau kekuatan untuk bangkit. Amin. Lanjut. Ayatnya yang ke-10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. 1 kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ini kita ganti. Sebab kematian saya adalah kematian terhadap dosa 1 kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupan kita yang sekarang adalah kehidupan bagi Allah. Ya. Saya dulu kalau suruh ngomong kayak gitu enggak berani. Kenapa?
Sebab dosa yang lama itu seringkali dibuat oleh iblis untuk mengintimidasi kita. Mau bilang kayak gitu, siapa lu? Ingat toh, kamu tuh orang jahat. Kamu suka marah. Kamu kalau benci sama orang, benci setengah mati, tidak bisa ngampuni. Kalau iblis mengintimidasi itu, terus saya bilang, ya Tuhan, aku ini orang lemah. Bagaimana aku bisa hidup? Bahwa hidupku itu bagi Allah. Tetapi setelah saya mengerti lebih jauh, pada saat iblis itu mengintimidasi saya berkata kepada dia, kamu tidak berhak untuk mengintimidasi saya. Sebab di dalam Kristus semua dosaku sudah diampuni. Dan aku sekarang adalah manusia yang baru. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, kuasa Roh Kudus di dalam saya. Dan saya punya kekuatan, saya punya kuasa untuk menginjak kuasa dosa itu. Saya tidak mau lagi diintimidasi. Amin. Maka itu, kalau kita itu diingatkan, kamu pernah berbuat ini, minta ampun pada Tuhan pada saat itu. Kalau Roh Kudus ingatkan saat itu juga minta ampun. Supaya apa? Iblis tidak lagi bisa mengintimidasi kita, menuduh kita. Kalau kita mau berbuat baik, kita berdoa, iblis lalu ingatkan, halah kamu itu loh, kamu suka gini. Semua diingatkan di dalam ingatan kita, betul apa enggak? Iya kan? Wah, kamu pernah gini. Bilang sama iblis, stop. Dulu aku begitu, tetapi saat ini aku berubah. Aku adalah ciptaan baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan bahwa kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Telah terbit. Jadi tidak ada peralihan dari lama, yang lama dimatikan, lalu yang baru ini tunggu nanti kapan lagi munculnya. Tidak. Yang baru itu sudah ada pada saat kita terima Yesus. Yang baru itu sudah ada. Tetapi yang baru ini perlu proses diperbarui hari demi hari. Tetapi ini prinsip bahwa yang baru itu sudah ada. Amin. Jadi siapa kita? Kita adalah manusia baru. Jangan lagi mau ditipu oleh iblis. Lanjut. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kita ini sekarang adalah orang yang hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Kalau kita hidup bagi Allah, berarti hidup kita bukan hidup semau gua. Hidup semau gue, katanya anak muda sekarang. Pokoknya aku suka ini, ya aku melakukan ini. Aku tidak mau diatur-atur, aku tidak mau dilarang. Apa yang aku suka aku lakukan itu dulu. Tetapi saat ini hidupmu sudah diperbarui di dalam Kristus. Maka hendaklah hidupmu menjadi manusia baru yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab anak Allah adalah orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Allah, bagaimana bisa kita disebut manusia Allah? Dan bagaimana kita bisa hidup untuk Allah? Ya, lanjut. Yang terakhir, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam hidupmu, di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ya, saudara, di sini dengan jelas dikatakan jangan lagi hidup menurut keinginan kuasa kedagingan kita. Sebab kita adalah manusia baru. Amin. Nah, bagaimana kita bisa menjadi manusia baru? Itu tadi saya katakan bahwa pada saat kita sungguh-sungguh terima Yesus, kita menjadi manusia baru. Tetapi manusia baru kita itu harus diproses hari demi hari. Ya. Statusnya sudah ada manusia baru. Tetapi manusia baru itu masih bayi. Orang tidak akan kepingin punya anak, anaknya bayi terus.
Oh lucu ya anakku bayi gini lucu. 3 bulan, 4 bulan lucu-lucunya bayi. Ya, di kudang bisa ngoceh-ngoceh, bisa ketawa. Tapi tidak ada satu orang tua pun yang kepingin anaknya umur 4 bulan terus. Itu namanya jadi anak apa? Ya, semua orang kepingin anaknya bertumbuh. Makin hari makin besar. Makin hari makin pandai. Makin hari makin menjadi anak yang bertumbuh menjadi dewasa hari demi hari. Tidak ada orang yang kepingin anaknya kecil terus. Tetapi betapa seringnya kita ini menjadi anak-anak terus. Tidak mau bertumbuh. Maka itu biarlah hari ini kalau Tuhan ingatkan bahwa engkau adalah manusia baru yang sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Bagaimana supaya hidup kita ini benar-benar menjadi manusia baru. Ada 7 langkah yang akan kita pelajari pada saat ini di dalam Kolose 3. Di dalam Kolose 3 mari kita baca dulu dari ayatnya yang pertama dan kedua. Mari kita baca bersama-sama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, kalau kita ngomong gini dulu ya zaman saya remaja. Kalau dengar khotbah ini ngomong waduh itu untuk orang yang sudah opa-opa, oma-oma. Yang sudah sebentar lagi mau mati. Nyanyiannya adalah ke tempat yang tertinggilah. Segenap hatiku merindulah. Kita dulu remaja nakal. Kalau ada lagu itu ngomong lagu ini buat opa-opa, oma-oma yang sebentar lagi mau ketemu Tuhan. Ya, pengertian itu adalah pengertian yang keliru. Lagu ini dinyanyikan pada saat penghiburan kalau ada orang meninggal. Tetapi sebetulnya lagu itu bagi kita-kita ini yang masih ada di dunia ini. Supaya kita punya kerinduan untuk hari demi hari. Kita itu bisa naik ke tempat yang lebih tinggi. Maksudnya apa? Kita makin hari makin bertumbuh, makin dewasa, makin mencintai Tuhan, makin memikirkan perkara-perkara yang surgawi. Bukan lagi terikat akan kesenangan duniawi. Kesenangan duniawi itu apa? Banyak, gak usah disebutkan. Ya. Anak kecil aja tahu, Hansen aja ngerti ya. Kesenangan duniawi itu bukan bagian kita lagi. Bukan berarti kita tidak boleh seneng-seneng. Siapa yang larang? Tidak ada yang larang. Tetapi fokus kita itu adalah kepada Tuhan. Bukan kepada hal-hal yang duniawi. Fokusnya berbeda. Kalau dulu kesenangannya adalah hura-hura. Sekarang yang dicari adalah bagaimana aku bisa hidup yang menyenangkan hatinya Tuhan. Beda kan? Kalau dulu melakukan segala sesuatu yang penting aku senang. Tidak peduli Tuhan, kok Tuhan. Orang lain di sebelahnya aja dia tidak peduli. Ini kelihatan kalau kita pergi bersama-sama. Kalau sudah ngelencer bareng kelihatan egoisnya masing-masing orang. Ya. Dalam belanja saling rebutan. Dalam makannya enggak bisa antri. Trombol-trombolan. Saudara, kalau kita sudah mengerti, kita makin bertumbuh, kita enggak akan seperti itu lagi. Kita akan ingat di belakang saya ini masih ada orang yang belum ambil. Saya akan mengambil secukupnya dulu. Setelah itu saya akan memberi giliran orang lain untuk maju. Tetapi pada saat orang belum berubah, kita bisa lihat pola makannya orang itu ya. Piringnya penuh, isinya macam-macam ditumpuk jadi satu di situ. Coba perhatikan, apakah itu semua dimakan? Enggak. Seringkali enggak dimakan, seringkali itu ketinggalan di piringnya. Karena apa? Karena ya itu tadi,
Dia mikir nanti setelah habis, kalau mau balik kedua kali nggak bisa. Padahal porsi makannya dia nggak bisa menghabiskan itu. Yang terpenting sikat duluan. Nggak peduli orang lain di belakang masih banyak bisa makan atau enggak. Pada saat engkau sudah berubah, otomatis engkau tidak akan berkelakuan seperti itu. Ya. Dulu waktu kita masih gereja yang lama di Taman Selamat, Kak Roslin dulu pernah bilang, Mama ajarin dong supaya anak-anak pemuda itu bisa cara makan yang benar, oke. Tapi saya bilang, kalau sekarang saya rasa tidak perlu. Kita sudah makin dewasa. Itu zaman dulu, zaman sekarang saya percaya firman Tuhan yang sudah diberikan setiap minggu, setiap Bible study itu sudah mendewasakan kita. Sehingga saya percaya kita sekarang sudah berubah. Dari anak-anak kecil yang lucu menjadi makin dewasa. Ada yang remaja, pemuda, dewasa muda, ada yang sudah dewasa penuh. Saya percaya hari demi hari kita sudah bertumbuh. Ya. Nah, mari sekarang kita lanjutkan dengan langkah yang pertama. Bagaimana kita menjadi manusia-manusia baru. Kolose 3 ayatnya yang keempat. Ayatnya yang ke-9. Ini langkah pertama ya. Kolose 3 ayat 9. Janganlah kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Yang pertama, tanggalkanlah manusia lama. Manusia lama harus sungguh-sungguh ditinggalkan. Ditanggalkan tuh seperti baju. Kalau kita ganti baju, masa baju yang lama itu masih tetap dipakai lalu baju baru bisa dipakai? Tidak bisa kan. Baju yang sudah dipakai ini dilepas dulu, baru pakai baju yang baru. Ya, tidak ada orang pakai baju dirangkep-rangkep juga enggak ada. Ya. Jadi tanggalkan yang lama. Manusia lama yang suka berdusta dan lain sebagainya itu tanggalkan itu semua. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua ayatnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-10 berkata, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi kita yang telah mengenakan manusia yang baru, kita harus terus menerus diperbarui. Diperbaharui supaya kita menjadi makin serupa dengan Kristus. Manusia baru kita ini harus mau diperbarui. Diperbarui itu artinya apa? Yang lama dibuang, diganti hari demi hari, step by step. Kita menjadi manusia baru. Saya tidak bilang itu seperti membalik telapak tangan. Tidak semudah itu. Saya sendiri ngalami. Saya dulu orang yang sumbu pendek ya. Kalau sekarang istilahnya orang sekarang sumbu pendek. Sumbu pendek itu gampang tersulut, gampang murup. Ya. Kalau apa sedikit murup, meledak. Ya. Tapi lama-kelamaan Roh Kudus itu mendidik. Kalau kamu seperti itu yang pertama kamu rugi sendiri. Orang yang marah itu menghabiskan energi kita sendiri. Yang dimarahi mungkin enggak ada efeknya. Bagi yang dimarahi paling ya masuk kiri keluar kanan. Tapi bagi kita yang marah kita rugi. Saya pernah baca kalau kita marah umur kita berkurang sehari. Wow, berkurang sehari. Iya, sebab marah itu menghabiskan emosi. Marah itu membuat kita hilang damai sejahtera. Itu sebabnya saya enggak mau. Ya, enggak mau. Saya berusaha untuk enggak mau marah seperti itu lagi. Kalau marah seperti itu, yang rugi kita sendiri. Hilang damai sejahtera. Enggak ada sukacita. Ya. Jadi manusia baru itu harus mau diperbarui. Langkah yang ketiga ayatnya yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah
yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah ini tadi ya, kalau kita itu sudah mengakui bahwa engkau adalah manusia Allah yang sudah diperbarui dan dikuduskan orang-orang pilihan Allah, marilah kita itu mengenakan apa itu? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudara, semua ini hal-hal yang sulit dilakukan. Sulit dilakukan. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Ya. Buktinya saya bisa berubah kok. Ya. Walaupun belum berubah 100%. Tetapi saya bisa berubah. Saya dulu kalau kelihatan barang-barang yang enggak betul, waduh, enggak tahan. Tetapi Tuhan mendidik saya itu dengan macam-macam. Ya. Waktu saya punya anak, anaknya masih kecil. Anak kecil gimana modelnya? Enggak karuan kan? Nakal, lempar mainan sana sini situ. Pertama saya stres. Aduh, kok gini ya? Saya anak tunggal. Saya anak tunggal enggak pernah ngalami punya adik kecil yang nakal enggak karuan gitu. Ada adik sepupu tapi adik sepupu kan tidak tinggal terus dengan saya. Begitu punya anak satu, waduh rumahnya kayak kapal pecah, stres. Stres, terus suka teriak-teriak. Waduh kalau anak kecil teriak itu biasa. Tapi buat saya itu membuat stres. Anak kedua datang, waduh. Anak sama anak pasti berkelahi itu umum. Tapi karena saya anak tunggal, saya bingung lihat seperti itu. Waduh, kok gini ya? Karena saya enggak ada yang diajak berkelahi. Siapa diajak berkelahi? Sepupu saya di atas saya umurnya. Ya, di atas saya, pasti semua ngalah sama saya. Ya, semua ngalah. Sebab semuanya di atas saya. Main sama tetangga di sebelah atau ada saudara di tetangga gitu ya. Semua lebih besar dari saya. Semua itu ngemong kalau sama saya ya enggak gegeran. Tapi ini dua orang anak satu rumah pasti berkelahi. Dan itu hal baru buat saya. Itu membuat saya stres. Anak 3 perempuan, wah dipikir wah kalau perempuan aman. Enggak taunya sama aja. Sama saja ya. Sama saja. Itu di belakang itu. Walaupun perempuan ya sama saja, namanya anak seperti itu. Lah itu buat saya hal baru. Sebab apa? Saya enggak pernah ngalami seperti itu. Lama kelamaan, kalau saya pikir-pikir lagi ya lucu ya. Lucu sekali. Karena saya enggak pernah ngalami kayak gitu. Kalau saya minta apa ya yang lain ngalah. Enggak ada yang bertengkar sama saya. Saya pikirkan kembali, oh kayak gitu ya ternyata. Ternyata sekarang waktu saya lihat Jojo Janderi, saya lihat lucu ya kalau ribut. Mungkin Henny kerot-kerot, tapi bagi saya lucu. Ya, nah itulah kenyataannya ya. Saya dulu stres, tiap hari stres kalau lihat kayak gitu. Aduh kok enggak tumon-tumono ya, kok ada ya kayak gini. Ya memang gitu, nyatanya memang gitu. Tetapi Tuhan itu mendidik, Tuhan itu mengajar saya. Lama-lama saya sudah enggak peduli babano wis, biarin. Morat-marit ya sudah, nanti dibersihin ya sudah. Tembok dicoret-coret ya. Ternyata teman-teman saya yang lain ya bilang, ada teman saya kursinya itu ditambal-tambal. Saya bilang, loh kok kursimu kok aneh sih, kamu ini pesen kursi model apa? Kursinya itu ada bulan, bintang dan lain sebagainya. Sama dia ditempel pakai imitasi lir yang macam-macam kelirnya, dilem. Saya bilang kok aneh sih kursimu ini, ya iku dibolongi anakku. Nek gantilah eman katanya. Jadi ditempel, ada dibentuk model bulan, model bintang. Oh iya ya betul-betul. Ada variasinya, bervariasi. Lama-lama saya belajar sabar itu ndak datang mendadak sontak. Kalau kita minta Tuhan didik saya supaya sabar, Tuhan akan memberikan kepada kita
belajar, pencobaan untuk membuat kita sabar. Dan itu harganya mahal. Harganya mahal. Kalau ada tembok dicoret ya mahal kan. Untuk ngecat aja mahal, tapi ya sudah biar. Saya bisa ketawa kalau ingat-ingat itu ya. Saudara mungkin sekarang jedek mangkel, tapi ya enggak apa-apa. Ya memang itu harus dijalani. Yang punya anak cuma satu mungkin enggak merasa seperti itu. Tapi kalau anaknya 2, 3 baru kerasa. Ya Tante, Tante Charles anaknya lebih dari 1. Pasti runyem kalau waktu masih kecil semua ya. Tapi itulah kita itu belajar sabar, belajar enggak marah ya. Ya marah boleh tapi enggak sampai kayak gimana gitu ya. Ada orang yang saking marahnya sampai anaknya diyek-yek, dipukulin sampai kayak gimana. Ngeri saya kalau lihat kayak gitu ya. Tapi ya itulah kita semua itu dididik oleh Tuhan supaya kita bisa lemah lembut, murah hati, ada kerendahan hati, ada kesabaran. Itu semua enggak datang mendadak sontak tetapi melalui proses. Kalau kita minta Tuhan beri aku kesabaran, ya Tuhan didik supaya kita itu bisa sabar. Dikasih orang-orang di sekitar kita yang penggoda, yang buat kita marah. Riki ketawa. Saya percaya semua orang pasti mengalami hal seperti itu ya. Kalau minta murah hati pasti ada macam-macam yang membuat kita itu ya sudahlah, kemurahan sajalah. Ingat aja nyanyian, kemurahanmu lebih dari hidup. Ya, saya tuh mengalami, kalau saya engkel muangkel ya, barang di eman dirusak no. Ya sudahlah belajar kemurahan. Ya opo carai murah hati, nyanyi aja wis, paling gampang. Saya orangnya keras, enggak bisa. Kalau kelihatan barang dirusak no jengkel saya ya. Tapi lama-lama saya belajar, aduh sudahlah enggak usah dimasukkan dalam hati. Kerendahan hati. Kalau orang enggak bisa rendah hati, berarti orang ini orang yang sombong. Orang yang sombong ini akan sakit terus menerus. Sebab apa? Dia akan mengalami prosesnya Tuhan, dikikis habis-habisan. Tapi kalau kita itu sudah bisa enteng-entengan, ya sudah biarinlah. Ngapain? Enggak usah jaga gengsi. Jaga muka, ngapain? Biarin. Orang lain mau kayak gitu biarin. Kita sudah punya muka kok. Ya, saya dulu ngomong biarin, orang lain mau gitu silakan. Aku enggak perlu, biar orang itu enggak punya muka, biar dia cari muka. Lama-lama saya bisa begitu, dulu enggak bisa. Enggak bisa sebab saya mau menang. Tetapi lama-kelamaan itu bisa terjadi ya. Langkah selanjutnya, langkah yang keempat, ayatnya yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah demikian. Dulu saya enggak bisa ngampuni orang. Ngerasa ngampuni, ngelupakan kesalahan orang itu enggak bisa. Kalau orang itu sudah satu kali salah sama saya akan ingat-ingat terus. Ini lagi moro lagi wong iki, paling gitu lagi. Itu sudah masuk di sini, kayak sudah di print gitu ya. Begitu lihat modelnya orang itu saya ingat, orang iki tukang bojo, orang ini penipu, orang iki tukang bohong. Itu sudah masuk di sini. Jadi orang itu enggak bohong pun di sini sudah di dalam hati sudah mikir, ini tukang bohong. Omongannya enggak ada yang benar. Lama-lama yang rugi siapa? Orangnya enggak rugi. Saya yang rugi. Ya, saya yang rugi. Orang itu jua hati luar biasa, tukang rasani orang. Ya sudah biarin. Ya. Oh dia pernah nipu saya, aku enggak mau ditipu kedua kalinya, jadi saya pasang benteng. Yang rugi siapa? Saya, orangnya enggak rasa apa-apa. Dia isi gue ngajak ketemu saya, tapi saya sudah gak seneng, ketemu orang itu enggak seneng. Tapi mau enggak mau tiap hari ketemu, gimana caranya?
Yaitu tadi, ampuni. Artinya ngampuni itu apa? Sudah lupakan apa yang dia buat dulu ya sudah, biarin sudah. Dulu saya enggak bisa kayak gitu. Saya dengar firman ini berkali-kali, lama-lama saya bilang, Tuhan, aku itu enggak bisa Tuhan melupakan kesalahan orang. Berarti aku juga enggak bisa ngampuni. Tapi Tuhan, Engkau sudah mengampuni saya. Dan melupakan kesalahan saya seperti dari timur ke barat jauhnya. Enggak pernah ketemu kan timur dan barat ini. Berarti sudah dilupakan sama sekali, dibuang jauh-jauh. Enggak pernah diingat. Itu yang harus kita lakukan. Dan saya minta tolong kepada Tuhan. Saya ngaku, Tuhan saya enggak mampu tapi saya mau. Tuhan tolong saya. Tuhan memberikan saya belajar. Lama-lama. Orang yang saya dulunya pegel gergeten kalau lihat orang itu. Tuhan itu bisa memberikan kepada saya. Kok sakno ya orang ini. Saya bisa punya rasa kasihan. Saya sendiri heran. Setelah lewat baru saya tahu. Iya ya. Dulu saya kalau lihatan orang ini pegel benci setengah mati. Tapi sekarang saya kasihan sama dia. Kok bisa timbul kasihan? Setelah saya renungkan, loh iya, kamu kan minta sama Tuhan. Dan Tuhan berikan kepada saya. Saya bisa kasihan, akhirnya saya bisa melupakan kesalahannya dan saya bisa mengampuni dia. Kalau dulu saya enggak bisa, tetapi sekarang saya bisa. Walaupun itu susah. Ya, saudara, saya percaya kalau engkau ingat dosamu sudah diampuni oleh Tuhan dan kesalahanmu sudah dilupakan oleh Tuhan. Engkau pun harus belajar. Ya. Langkah selanjutnya ayatnya yang ke-14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau ngomong kasih enak gampang. Tetapi kasih itu tidak bisa. Kalau tidak bisa mengampuni orang tidak ada kasih. Kalau tidak bisa mengampuni orang berarti kita tidak bisa mengasihi. Ya. Jadi kasih itu harus belajar untuk kita bisa mengasihi orang. Tidak gampang-gampang mengasihi seperti orang nyanyi gitu. Tapi itu proses. Tetapi mau tidak mau itu harus dikenakan. Dikenakan itu artinya apa? Dipakai. Ya, kasih itu harus dikenakan. Ya, itu langkah yang ke-5. Langkah ke-6. Langkah yang ke-6 ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Bagaimana bisa ada damai sejahtera kalau tidak bisa mengasihi, tidak bisa mengampuni. Ingat-ingat terus kesalahannya orang. Begitu lihat modelnya kita sudah ingat, waduh itu tukang tipu. Kalau dia datang nipu lagi. Kalau dia datang bohong lagi. Males aku ketemu. Kalau kita gitu terus, kita sendiri yang hilang damai sejahtera. Tapi supaya kita hidup penuh dengan damai sejahtera, lupakan itu semua. Ya. Yang ke-7, ayatnya yang ke-16, ini penting. Hendaklah perkataan Kristus dengan segala kekayaannya hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Artinya apa? Hendaklah perkataan Kristus itu memerintah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Gimana caranya? Ya enggak ada lain, kita harus hidup di dalam firman. Hari demi hari harus hidup di dalam firman. Baca Alkitab. Mau belajar, ikut Bible study bukan sekedar ikut karena sungkan. Tetapi ikut Bible study untuk belajar firman.
Ya, Bible study saya lihat lumayan, tapi ya orangnya cuma itu aja, enggak ada yang baru. Yang lain di mana saya enggak tahu ikut apa enggak. Ya, mungkin cuma mendengarkan, mengikuti tapi enggak muncul. Ayo muncul ya, ayo sama-sama belajar, sama-sama bertanya kalau ada yang enggak ngerti. Sama-sama menjawab supaya kita bisa sama-sama belajar ya. Nah, saudara, firman Tuhan ini adalah pelita yang akan menerangi jalan kita, yang akan membuat kita bisa bertumbuh. Ya, itu harus kita lakukan sungguh-sungguh. Kalau kita tidak hidup di dalam firman, bagaimana kita bisa bertumbuh? Itu omong kosong. Jadi yang terakhir langkah ini itu adalah yang terpenting. Ya, firman Tuhan itu harus kita kita ingat, kita lakukan di dalam kehidupan kita. Hidup bergaul dengan firman Tuhan ya, tiap-tiap hari. Yang terakhir ayatnya yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, yang terakhir ini penting. Kalau mau ngamuk ya ngamuk dalam nama Tuhan Yesus. Enggak apa-apa wis ngamuk dalam nama Tuhan Yesus. Mau nipu wis dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya kalau kita mau melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, kita akan punya rem. Pantes enggak ya kira-kira? Pantes enggak? Kalau aku melakukan sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, kita akan punya rem sendiri. Oh ini enggak pantas. Ya sudah jangan dilakukan. Kalau bisa dilakukan dalam nama Tuhan Yesus, ya sudah lakukan. Risiko tanggung penumpang. Ya, tetapi kalau kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup di dalam firman, dan kita mau melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus, aman kita. Tidak ada orang yang mau cari tidak aman. Semua orang mau cari aman. Amin. Itulah artinya hidup mengenakan manusia baru dengan kuasa kebangkitan Kristus. Biarlah benar-benar hidup kita sungguh-sungguh diperbarui. Dan tahun ini biarlah kuasa kebangkitan Kristus itu sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Kuasa kebangkitan Kristus itu di mana? Sudah ada, tapi belum nyata di dalam hidupmu sehari-hari. Oleh karena itu mari mulai saat ini supaya nyata lakukanlah 8 langkah ini. Dan percayalah engkau akan mengalami hidup yang berkemenangan. Saya percaya kuasa kebangkitan itu akan sungguh-sungguh kita alami. Jesus, be Jesus in me. No longer me, Lord, but Thee. Resurrection power, fill me this hour. Jesus, be Jesus in me. Ayo, siapa yang mau sungguh-sungguh mengalaminya? Bangkit berdiri. Jesus, be Jesus in me. No longer me, Lord, but Thee. Resurrection power, fill me this hour. Jesus, be Jesus
hadapan kita ada meja perjamuan. Ya. Dia telah menyerahkan tubuhnya dan darahnya untuk kita. Itu adalah lambang dari kasih-Nya yang luar biasa. Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Termasuk kuasa-Nya. Kuasa kebangkitan itu Dia serahkan bagi kita. Mari kita sungguh-sungguh mau menghayati dan mau menerimanya serta mengalami dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk bersama-sama menikmati perjamuan. Ya, saudaraku, inilah puncak dari kesengsaraan Kristus di kayu salib untuk menebus kita. Puncaknya apa? Tepat pada jam 3 sore tahun 33, dunia gelap gulita. Dan Tuhan Yesus berseru, sudah genap. Artinya, semua yang ditulis di dalam perjanjian lama, Taurat dan kitab para nabi telah digenapi Tuhan Yesus. Telah diselesaikan Tuhan Yesus. Pengorbanannya buat menebus dunia, menebus saudara dan saya, sudah selesai. Engkau sudah diampuni. Haleluya. Dan pagi ini kita mengadakan perjamuan suci. Untuk apa? Untuk memberitakan tentang pengampunan, penebusan bagi setiap orang, bagi tetangga kita, bagi rumah kita, bagi teman-teman kita. Inilah tandanya perjamuan suci, penderitaan Tuhan Yesus bagimu. Haleluya. Mari tolong sebagian dahulu roti dan anggur ini.
pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia duduk makan dengan para murid-muridnya. Diambilnya roti, dipecah-pecahkannya, diucapnya syukur, lalu diberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, inilah tubuhku. Saudaraku, setelah makan, dia mengambil cawan, diucapnya syukur, lalu berkata, inilah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perjanjian yang lama sudah berlalu, muncul perjanjian baru. Maka angkatlah tinggi rotimu, pujilah dia, ucapkan syukur, sembahlah dia, haleluya. Ya Tuhan, Bapa, syukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, pengorbananmu, penebusanmu buat aku. Haleluya, haleluya. Saudaraku, makanlah roti ini. Ya, sungguh, angkatlah anggurmu, mulakan dia, sembahlah dia. Ya Yesus Tuhan, terima kasih untuk perjanjian baru. Penebusannya telah Kau meteraikan dengan darah-Mu. Dosaku diampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Minumlah saudaraku. Haleluya, katakan haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Amin.
Tuhan, mari secara khusus pada hari ini kita berdoa, tetap berdoa untuk bangsa kita. Kita tahu sebentar lagi akan Lebaran dan kebiasaan kita biasanya mudik ya. Tapi untuk tahun ini kita berdoa supaya semuanya menahan itu. Dan pemerintah juga sudah mengeluarkan surat untuk larangan mudik. Mari kita berdoa supaya kita semua masyarakat Indonesia bisa menerima dengan baik semuanya demi kesehatan kita. Haleluya. Setelah itu kita akan berdoa untuk persembahan. Mari bersama-sama kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk masa-masa menjelang Idul Fitri. Tuhan, kami mohon biarlah kasih karunia-Mu tetap menaungi bangsa kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu, pemeliharaan-Mu atas bangsa kami. Kami melihat sungguh campur tangan Tuhan ada di bangsa kami. Ada begitu banyak masalah, tantangan, tapi kami melihat karya Tuhan yang luar biasa atas bangsa kami. Tuhan, kami berdoa untuk ditetapkannya larangan mudik tahun ini. Tuhan, tolong kami semua untuk menyadari dan menerima semuanya ini dengan baik, dengan hati yang bersukacita. Tolong kami bisa memiliki cara lain untuk bersilaturahmi. Kami tahu Tuhan ini diadakan supaya kami, masyarakat Indonesia memiliki tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya penyebaran COVID-19 ini tidak melonjak di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami. Dan hari ini juga kami rindu membawa persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan kuduskan, kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami. Kami memberi kepadamu, mempersembahkan kepadamu dengan hati yang sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya mengundang saudara yang berulang tahun dalam 1 minggu ke belakang yang hadir di tempat ini, silahkan berdiri di tempat duduk saudara. Yang di rumah-rumah juga silahkan berdiri. Kita akan berdoa buat saudara semua. Selamat ulang tahun. Dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk saudara kami yang berulang tahun. Kiranya Engkau memberkati setiap mereka Tuhan. Apa yang mereka kerjakan Tuhan berkati. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemeliharaan-Mu Tuhan Engkau nyatakan atas setiap mereka. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan ada pada setiap mereka. Tuhan, bawa mereka untuk makin melekat kepada Tuhan. Makin mengerti akan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Setiap mereka Tuhan buat menjadi berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau Allah Roh Kudus yang sungguh-sungguh memimpin setiap langkah kehidupan mereka. Amen. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan berkati setiap keluarga demi keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus ada damai sejahtera Tuhan atas keluarga demi keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang memberikan hikmat untuk setiap mereka. Untuk mereka boleh satu hati, suami istri boleh bersatu hati, mendidik anak-anaknya untuk makin mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah setiap keluarga demi keluarga. Demi nama Tuhan Yesus Allah yang hidup,
kami memberkati saudara-saudara kami. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi selamat ulang tahun ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya undang kita semua bangkit berdiri, kita buka kedua tangan kita. Biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terimalah berkat ini, sungguh kasih karunia daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus ada di dalammu hari ini dan selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama katakan haleluya. Haleluya. Mari hidup di dalam Tuhan. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Apakah Anda sudah menikmati berkatnya? Sharing di kolom komentar ya. Tetaplah tekun beribadah. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dah. Tuhan Yesus memberkati.